Pernah kebayang nggak? Dalam sejarah Islam, kepemimpinan itu dulunya diputuskan lewat musyawarah loh, tapi tiba-tiba sebuah dinasti mengambil alih. Semuanya berubah dan lahirlah sebuah kekaisaran raksasa. Nah, inilah kisah kekhalifahan Umayyah, sebuah perjalanan dari ruang rapat ke singgasana bermahkota. Pertanyaan ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita. Coba bayangin ya, sebuah sistem yang tadinya dipilih bareng-bareng, berubah jadi kekaisaran yang dikuasai satu keluarga. Apa sih yang didapat dari perubahan ini? Dan yang mungkin lebih penting lagi, apa yang harus dikorbankan? Yuk, kita bedah sama-sama. Oke, jadi semuanya berawal dari sebuah pergeseran yang benar-benar fundamental. Setelah era para khalifah yang dipilih, yang kita kenal sebagai Khulafaur Rasyidin berakhir, yang terjadi itu bukan cuma ganti pemimpin biasa, bukan. Ini perubahan total dari fondasi sistem pemerintahan Islam saat itu. Jadi titik baliknya itu ada di saat wafatnya Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, momen krusial ini dimanfaatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang gubernur yang cerdik banget buat mendirikan dinasti baru. Langkah pertamanya sangat simbolis. Dia pindahin ibu kota dari pusat spiritual di Madinah ke Damaskus, sebuah kota dagang yang super kosmopolitan, jauh dari elit-elit lama. Ini tuh kayak ngasih sinyal keras. Hey, era baru udah dimulai. Coba deh, lihat perbedaannya. Kontras banget kan? Di satu sisi ada musyawarah buat milih pemimpin, di sisi lain ada mahkota yang diwariskan turun-temurun ke anak. Emang sih sistem dinasti ini nawarin stabilitas yang lebih jelas. Nggak ada lagi tuh perebutan kekuasaan yang rusuh setiap kali pemimpin wafat. Tapi ya itu, ini juga memunculkan pertanyaan soal legitimasi dan membuka pintu lebar-lebar buat drama kecemburuan dan konflik internal keluarga. Nah, dengan pemerintahan yang lebih terpusat, Bani Umayyah ini langsung tancap gas. Mereka melepaskan gelombang ekspansi yang gila-gilaan. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka bukan lagi cuma memimpin sebuah komunitas. Bukan. Mereka sekarang memimpin sebuah kekaisaran global yang membentang di 3 benua. Jangkauannya itu luar biasa banget. Bayangin aja, dari Spanyol di ujung barat sampai ke perbatasan Cina di timur. Dari Damaskus, ibu kota baru mereka, pengaruhnya itu nyebar ke segala penjuru. Ini bukan lagi cuma sekedar gerakan spiritual, teman-teman. Ini adalah salah satu kekaisaran terbesar yang pernah ada di dunia, yang disatukan oleh iman, bahasa, dan jalur-jalur perdagangan yang sibuk. Tapi kan, sebuah kekaisaran itu nggak dibangun cuma pakai pedang ya. Warisan sejati dari Bani Umayyah justru terletak pada apa yang mereka bangun. Dari ibu kota mereka di Damaskus, mereka menciptakan sebuah zaman keemasan yang kelak akan membentuk peradaban Islam selama ratusan tahun ke depan. Kunci dari era emas ini adalah seorang khalifah bernama Abdul Malik bin Marwan. Dia ini bukan tipe penakluk, melainkan lebih kayak seorang arsitek negara. Dia sadar betul, buat mengendalikan kekaisaran yang segede gaban ini, kekuatan militer aja nggak cukup. Yang paling dibutuhkan adalah sebuah sistem. Dan inilah 3 pilar jenius yang dia bangun. Pertama, bahasa. Dia jadiin bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara buat menyatukan administrasi yang tadinya macam-macam. Kedua, ekonomi. Dia mencetak mata uang Islam pertama sebagai simbol kedaulatan. Keren kan? Dan ketiga, birokrasi. Dia menciptakan sistem pemerintahan yang profesional. 3 langkah ini boom, mengubah wilayah-wilayah taklukan jadi sebuah negara yang super terorganisir. Nah, kalau ayahnya, si Abdul Malik, adalah sang administrator, maka anaknya, Al-Walid bin Abdul Malik, adalah sang pembangunnya. Di bawah pemerintahannya, kekayaan dan stabilitas kekaisaran ini diwujudkan jadi proyek-proyek pembangunan yang monumental. Dan inilah dia, mahakarya mereka, Masjid Agung Damaskus. Ini lebih dari sekedar tempat ibadah loh. Ini adalah sebuah statement, sebuah pernyataan. Dengan mozaik emasnya yang berkilauan dan arsitekturnya yang megah, masjid ini seakan-akan teriak ke seluruh dunia. Peradaban Islam telah tiba dengan kekuatan, kekayaan, dan visi artistik yang gak ada tandingannya. Tapi, ya seperti semua kekaisaran besar lainnya, di balik semua kemegahan itu, retakan-retakan mulai muncul di fondasinya. Ironisnya, kekuatan yang sama yang membangun dinasti ini ternyata juga menabur benih-benih kehancurannya sendiri. Jadi inilah paradoks dari Bani Umayyah. Di satu sisi, kita lihat ada stabilitas dan ekspansi yang luar biasa. Tapi di sisi lain, ada kelemahan-kelemahan yang fatal.
Sistem dinasti itu sendiri melahirkan perebutan kekuasaan internal yang gak ada habisnya. Kekayaan yang melimpah malah memicu gaya hidup mewah yang bikin penguasa jadi jauh dari rakyatnya. Dan yang paling bahaya dari semuanya, munculnya perlakuan gak adil terhadap Muslim non-Arab. Ini nih bom waktu yang tinggal nunggu detik-detik buat meledak. Yuk, kita bahas istilah kunci ini, mawali. Siapa sih mereka? Mereka ini adalah orang-orang Muslim, sama seperti orang Arab, tapi seringkali diperlakukan kayak warga kelas 2. Coba bayangin. Mereka bayar pajak lebih tinggi, punya kesempatan lebih sedikit. Nah, ketidakadilan sosial kayak gini yang akhirnya jadi salah satu pemicu utama perlawanan terhadap kekuasaan Umayyah. Dan akhirnya, fondasi yang retak itu benar-benar runtuh. Tekanan dari dalam meledak jadi sebuah revolusi besar. Tapi, meskipun dinasti Umayyah di Damaskus hancur, ternyata secara mengejutkan kisah mereka belum berakhir di situ. Kita catat tanggalnya. Tahun 750 Masehi. Revolusi Abbasiyah datang dan menyapu bersih kekuasaan Umayyah di timur. Ini adalah akhir dari sebuah era, pusat dunia Islam pun bergeser ke Baghdad dan panggung sejarah diambil alih oleh dinasti yang baru. Tapi, inilah bagian yang paling menakjubkan. Ada seorang pangeran Umayyah yang berhasil lolos dari pembantaian itu dan kabur sampai ke Spanyol. Dan di sana, di Andalusia, dia mendirikan sebuah kekhalifahan baru. Kekhalifahan ini kelak menjadi pusat pembelajaran, budaya, dan ilmu pengetahuan di Eropa selama ratusan tahun. Jadi, kisah mereka ternyata nggak berakhir dengan kekalahan, tapi berlanjut dalam bentuk yang benar-benar berbeda. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Bani Umayyah ini? Pertama, mereka nunjukin kalau administrasi yang kuat itu ibarat tulang punggung sebuah negara. Penting banget. Tapi mereka juga jadi bukti kalau kepemimpinan sejati itu soal tanggung jawab, bukan cuma soal kekuasaan. Dan yang paling penting, keadilan sosial itu adalah fondasi yang nggak bisa diganti. Tanpa itu, kekaisaran sekuat apapun pada akhirnya pasti akan runtuh juga. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan awal kita kan. Bani Umayyah ini membuktikan kalau kekuasaan itu emang bisa membangun sebuah kekaisaran. Betul. Tapi, kisah mereka memaksa kita buat mikir lebih dalam. Apa sih yang bisa bikin kekaisaran itu bertahan lama? Apakah cuma kekuatan? Ataukah keadilan? Atau legitimasi? Jawabannya mungkin sama relevannya hari ini seperti 1300 tahun yang lalu.